Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda frustrasi gara-gara aplikasi andalan tiba-tiba error pas lagi butuh-butuhnya? Atau mungkin pernah dengar cerita soal proyek digital raksasa yang ujung-ujungnya gagal total padahal udah ngabisin dana jutaan. Ternyata nih, ada resep rahasia buat menghindari mimpi buruk kayak gitu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, aplikasi yang hobinya nge-crash, fitur yang nggak jalan, atau proyek yang kayaknya nggak kelar-kelar. Bikin kesel kan? Nah percaya atau enggak, di balik semua kekacauan itu, biang keroknya seringkali cuma satu, nggak adanya rencana yang matang. So, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau sebuah proyek digital itu jalan tanpa arah? Wah, ini bukan lagi masalah kecil ya. Ini tuh bener-bener mimpi buruk yang nyata buat para pengembang. Dan pastinya buat kita juga sebagai pengguna. Tanpa sebuah struktur, proyek software itu ya tinggal nunggu waktu aja buat gagal. Anggaran membengkak, jadwal molor berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan. Kualitasnya jangan ditanya deh. Dan yang paling parah, produk jadinya sama sekali nggak menjawab kebutuhan penggunanya. Jelas banget kan, kita butuh cara yang lebih baik. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk bahasan kali ini. Kita akan mulai dari masalahnya, lalu kenalan sama solusinya, yang namanya SDLC. Kita bedah setiap tahapannya, lihat tantangan di dunia nyata, dan akhirnya kita buktiin kenapa sebuah rencana itu penting banget. Oke, sekarang yuk kita kenalan sama pahlawan dalam cerita kita kali ini. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak, atau biar gampang kita sebut aja SDLC. Jadi, SDLC itu apa sih? Gampangnya gini, SDLC itu semacam kerangka kerja atau anggap aja peta jalan yang super sistematis. Fungsinya untuk ngatur seluruh proses pembuatan software. Mulai dari ide yang masih mentah banget, sampai produknya jadi dan siap dipakai, bahkan sampai perawatannya di masa depan. Intinya, SDLC inilah yang membawa keteraturan ke dalam proses yang tadinya bisa kacau balau. Nah, coba lihat diagram ini deh. SDLC itu bukan jalan lurus yang sekali jalan langsung selesai. Bukan. Dia itu sebuah siklus. Ada 6 tahap inti: perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan yang keren, setelah tahap terakhir, siklusnya bisa mutar lagi ke awal untuk penyempurnaan. Jadi ini adalah proses penciptaan dan perbaikan yang nggak pernah berhenti. Yuk, sekarang kita kupas satu persatu. Terus kenapa sih kita harus repot-repot pakai SDLC? Oh, untungnya banyak banget. Coba bayangin, produk yang lebih stabil dan minim bug. Nah, itu peningkatan kualitas. Ingat resiko kegagalan yang kita bahas tadi? SDLC bisa menekan itu. Hasilnya, efisiensi biaya dan waktu yang jauh lebih baik, dokumentasi yang rapi, dan yang paling penting, ya penggunanya jadi puas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, kita bakal bedah tiap tahapan SDLC. Dan biar gampang, kita akan pakai analogi membangun sebuah rumah. Ini bakal bikin setiap langkah teknisnya jadi lebih kebayang. 3 tahap pertama ini ibaratnya fondasi. Dimulai dari perencanaan. Nah, ini sama kayak milih lokasi dan nentuin anggaran buat rumah. Di sini kita menetapkan ruang lingkup dan tujuan proyek. Lanjut ke analisis. Di tahap ini kita tanya ke calon pemilik rumah, butuh berapa kamar, dapurnya mau kayak gimana. Nah, dalam software, ini artinya kita mengumpulkan semua kebutuhan dari pengguna. Terakhir, desain. Disinilah arsitek menggambar blueprint rumahnya. Kalau untuk software, kita merancang arsitektur sistem, basis data, dan tampilan antarmukanya. Setelah fondasi dan blueprint siap, kita masuk ke tahap eksekusi. Keempat, implementasi. Ini adalah saat pembangunan fisik rumah dimulai. Dalam dunia software, inilah fase coding, di mana para programmer mulai menulis kode. Kelima, pengujian. Kita kan nggak mau pindah ke rumah baru sebelum ngecek listrik dan saluran airnya, ya kan? Sama halnya dengan software, kita berburu bug untuk memastikan kualitasnya. Terakhir, deployment atau penerapan, di mana rumahnya siap dihuni dan perangkat lunaknya dirilis untuk siap digunakan oleh para pengguna. Tapi kita bahas sedikit lebih dalam soal pengujian. Ini bukan cuma sekedar satu centang di daftar kerjaan. Coba lihat piramida ini. Pengujian itu proses yang berlapis-lapis. Kita mulai dari paling bawah, unit testing, yang ngetes setiap bata terkecil dari softwarenya. Lalu naik ke integration testing untuk mastiin bata-bata itu nyambung dengan baik. Terus ke atas sampai acceptance testing, di mana pengguna akhir memberikan stempel persetujuan, oke, ini udah sesuai. Kalau softwarenya sudah rilis, apa artinya pekerjaan selesai? Oh, tentu tidak. Justru disinilah tahap terpanjang dimulai, pemeliharaan. Ada 4 jenisnya. Korektif, yaitu memperbaiki bug yang dilaporkan pengguna. Adaptif, untuk menyesuaikan software dengan teknologi baru.
Perfektif untuk menambahkan fitur baru dan meningkatkan performa, dan preventif, yaitu secara proaktif mencegah masalah di masa depan. Keempat pilar inilah yang memastikan sebuah software nggak cuma lahir, tapi juga bisa hidup dan berkembang untuk waktu yang lama. Tentu saja SDLC kedengarannya sempurna ya, tapi di dunia nyata nggak ada yang semulus itu. SDLC bukan formula ajaib. Dalam praktiknya, para pengembang menghadapi berbagai tantangan nyata. Kerintangannya apa aja? Macam-macam. Kebutuhan pengguna bisa aja berubah di tengah jalan. Sumber daya kayak anggaran, waktu, atau tim bisa jadi terbatas. Risiko teknis yang nggak terduga bisa muncul kapan saja. Dan pastinya, makin besar proyeknya, makin rumit juga koordinasinya. Tapi justru pemahaman akan risiko inilah yang bikin SDLC makin relevan untuk membantu mengelolanya. Jadi dengan semua tantangan ini, apakah SDLC masih sepadan untuk dijalankan? Jawabannya tentu saja. Biar lebih jelas, yuk kita lihat studi kasus nyata untuk melihat perbedaan yang sangat dramatis antara proyek yang terencana dan yang tidak. Nah, ini dia buktinya. Kita ambil contoh sistem absensi online di sebuah universitas. Di satu sisi, proyek tanpa SDLC gagal total, fiturnya nggak sesuai kebutuhan, jadwalnya molor, dan penuh bug saat rilis. Benar-benar bencana. Di sisi lain, dengan SDLC, sistemnya berjalan sempurna, absensi jadi mudah, kecurangan berkurang, dan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Hasilnya bukan cuma beda, ini adalah dua dunia yang berbeda. Pada akhirnya, ini bisa disimpulkan dengan sempurna. Membangun software tanpa SDLC, itu seperti membangun rumah tanpa blueprint. Mungkin bangunannya bisa berdiri, tapi apakah aman? Apakah sesuai keinginan? Dan apakah akan bertahan lama? Hasilnya sudah bisa kita tebak. Jadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama, dalam proyek apapun yang sedang kita kerjakan, apakah kita sudah memiliki blueprint kita?